Kadang kita jalan terus dalam hidup ini tanpa sempat nanya ke diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang lagi aku kejar? Kita sibuk, capek, kejar target, kejar validasi, tapi lupa ngecek hati kita sendiri. Lupa nanya, arahnya udah bener belum ya? Allah pernah ngingetin kita dalam Al-Quran, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Ayat itu bukan cuma soal syukur, tapi juga pertanyaan yang nusuk, seberapa sering kita lewatkan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa bikin hidup kita lebih dalam dan lebih bermakna. Halo guys, hari ini aku mau wawancarai beberapa mahasiswa yang ada di UIN Gunawan Sugeng Jati Bandung secara random dengan pertanyaan yang udah aku siapkan di sini. Yuk kita mulai. Halo kakak. Kakak mau coba buat ceritain pengalaman yang relate dengan ayat Al-Quran? Boleh, kalau boleh minta waktu luangnya sebentar ya kak. Nah, dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Silami Pratiwidya, Kalau ini Sahana Anissa, oke, dari jurusan apa kak? pendidikan bahasa Arab, Sama. pendidikan bahasa Arab juga kak. Fakultasnya berarti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. sama juga ya? Iya kak. Oke, pengalaman yang benar-benar relate banget gitu dalam hidup kakak selama ini yang emang kakak suka dan juga ada ayat Al-Quran yang emang pas banget gitu dengan pengalaman kakak gitu. Ada gak kak? Bebas nih kak, Iya, bebas. Pengalaman tentang perjuangan menghafal Al-Quran 30 juz. Pengalaman ini yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan karena perjuangannya tuh nggak sedikit ya teh. Karena godaannya juga banyak gitu sampai-sampai nggak ada waktu kadang nggak ada waktu buat ngafalin gitu, tapi alhamdulillah karena ada yang menguatkan dalam diri aku sendiri, ada dorongan juga dari orang tua, ada dorongan juga yang terus di Al-Quran juga ada yang bikin aku nguatin juga. Surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Terus alhamdulillahnya selesai 30 juz itu sebelum lulus dari madrasah. Karena seorang penghafal Al-Quran itu nggak boleh satu hari tidak murojaah gitu dalam satu waktu. Iya. Gitu. Kalau kakaknya sendiri boleh diceritain pengalamannya seperti apa? Aku kan dari SMP tuh dari MTS aku kelas 9 atau kelas 8 aku lupa. Aku tuh kan lebih dari universitas yang ada di Indonesia tuh aku pengennya tuh ke IPIA kan, IPIA yang di Jakarta. IPIA yang di Jakarta itu. Ya, di Idat Lugawi. Tapi aku tuh nggak tahu harus gimana. Tapi waktu SMA tuh aku kelas 12 aku belajar, tapi kalau aku belum masuk. Terus aku pengen ke Timur Tengah juga, tapi nggak coba daftar gitu kan. Dan alhamdulillah setelah sekian daftar kemana-mana tuh dapetnya di UIN. Awalnya emang kayak kenapa sih UIN gitu, tapi kan dia screening waktu itu tuh bisa nerima gitu, soalnya kan di sini ada dari segi ada apa sih UMKM yang bahasa, ada himah juga kalau di PBA gitu. Terus di sini ada kajian juga setiap Selasa sama Kamis, jadi kayak satu hal yang bersyukur banget gitu ya. Dan satu hal yang bersyukur juga mungkin kalau misalnya masuk ke LIPI atau coba daftar Timur Tengah bakal kesusahan juga dari bahasa Arabnya, karena kan jadi kayak ngulang lagi gini gitu. bahasa Arabnya memang belum bisa banget gitu kan. Di sini juga kadang ini apaan gitu kan, masih belum ini banget. Jadi itu kayak satu hal penting banget gitu ya, Allah berfirman itu dalam Quran surah Al-Baqarah di halaman 34 itu ayat 216, wasa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya tuh boleh jadi kamu nggak suka akan sesuatu
padahal itu tuh baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu tuh suka sesuatu tapi itu tuh nggak baik buat kamu gitu, dan Allah tuh lebih tahu dari yang apa yang kita tahu, apa yang kita kejar gitu inginkan ya. tuh. Itu relate banget gitu. Oke, terima kasih ya Kakak, maaf udah mengganggu waktunya. Nama aku Sultan. Nah, dari jurusan apa Kak? Aku jurusan manajemen semester 5 Semester 5. Ya. Berarti fakultasnya? di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke. Tengah Ada lagi sih, ini. aku inget banget di surat Al-Baqarah ayat 286 yang intinya di situ tuh Allah menjelaskan bahwa Allah nggak akan ngasih ujian atau cobaan lebih dari kemampuan hambanya gitu kan. Itu tuh relate banget Kak, karena selama ini saya hidup ya dengan ujian yang beberapa kali hampir menyerah Kak. Jujur kayak hampir ya karena suatu hal yang lain sih, kayak waktu itu aku ada di posisi yang ekonomi lagi down banget, terus Jadi karena aku anak nenek banget, aku juga lagi ditinggalin sama nenek. Ya, aku dari kecil lebih banyak ngeluangin waktu sama nenek. Nah, aku tuh hampir ya aku kira tuh ini udah, bahkan aku ngira Allah tuh jahat banget gitu ngasih cobaannya. Cuman setelah ngelewatin beberapa waktu pun, setelah aku baca lagi Al-Quran dan artinya gitu, dan aku ingat bahwa Allah itu nggak akan ngasih cobaan lebih dari kemampuan aku, sampai aku ada di titik sampai sekarang gitu, ngelewatin cobaan-cobaan yang dikasih sama Allah. Dan ya apa ya, di ayat itu juga kan dijelasin kalau setiap ujiannya bisa diganti dengan pahala ataupun hapusan dosa gitu. Nah di situ aku tidak lagi menyesali ataupun bahkan sampai mengutuk Allah lagi jahat. Oke Kakak, terima kasih buat waktunya ya. Boleh Kakak lihat ke kamera, say the hi dulu. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Dari kalian, ada gak sih yang pernah ngalamin kisah hidup yang emang relate banget sama ayat Al-Quran? Kalau ada, yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas daripada masalah. Entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sekolah, bahkan masalah pada diri kita sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan obat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, maka ingatlah kepada Allah, maka hati akan tenang. Teman-teman, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setidaknya ada 3 poin yang harus kita ambil daripada ayat ini. Yang pertama, yaitu kita tidak akan terlepas daripada masalah. Kenapa? Karena ujian musibah itu sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang penting bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu Allah senantiasa memberikan jalan kepada kita untuk selalu mengingatnya. Lalu ada poin yang kedua, yaitu zikir adalah jalannya. Dengan berzikir hati akan tenang, dengan berzikir pikiran akan bersih. Maka daripada itu ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa masalah, ketika diberikan ujian, maka perbanyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga teman-teman, yaitu hidup tidak akan tenang dengan dunia. Banyak orang yang mengejar uang, mengejar jabatan, atau mengejar keterkenalan di dunia saja. Mereka lupa akan hakikat dunia yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Maka daripada itu teman-teman, kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin selamat daripada masalah-masalah kita, maka kita senantiasa harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli zikir,
dan senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kau mau terima. Kita sudah liputan hari ini. Ya, Pura-pura tak dengar. Rasanya si Happy harus mengenai. Atau ingin sendiri sebentar. Hari ini kita bakal ini video nonanya. Hari ini kita bakal syuting di kampus 2 dari opening sampai closing. Gaskeun. Rangkaian kata santun apapun yang tenangkanmu. Aku Oh, BTS pakai kamera Ciremai. saja Dari kalian pernah gak sih ngalamin yang emang relate banget sampai kesulitan? Kalau iya, yuk kita simak penjelasannya. Malah kayak Silakan ke depan. senyum aja, senyum. walau mungkin tak Temukan rasa